Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi demografi mengenai perkawinan dan perceraian. Yang pertama ada perkawinan. Definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1. Syaratnya yaitu perempuan berumur minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Selanjutnya, status perkawinan menurut Badan Pusat Statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama, belum kawin, belum pernah menikah termasuk anak dan penduduk yang hidup selibat. Yang kedua, kawin. Mereka yang kawin secara hukum, adat, negara, agama, dan mereka yang hidup bersama dan dianggap suami istri oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, cerai. Mereka yang bercerai dari suami istri dan belum melakukan perkawinan ulang. Yang keempat, janda atau duda. Mereka yang suami istri meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang. Selanjutnya ada bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kawin kontrak atau kawin musim. Yang kedua, perkawinan campuran agama dan bangsa. Yang ketiga, kawin adat atau syah secara adat. Selanjutnya, tipe perkawinan. Ada monogami, yaitu perkawinan dengan satu istri atau suami. Poligami, yaitu perkawinan dengan lebih dari satu istri atau suami. Poligami sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, poligini sororat, yaitu perkawinan istri bersaudara. Yang kedua, poligini non sororat, yaitu tidak ada ikatan saudara. Poliandri, yaitu perkawinan satu orang perempuan memiliki banyak suami. Poliandri terbagi menjadi 2. Yang pertama, poliandri fraternal, jika si suami beradik kakak. Yang kedua, non-fraternal, bila suami-suami tidak ada hubungan kakak adik kandung. Kriteria asal suami atau istri yang dibedakan menjadi 4 konsep perkawinan. Yang pertama ada endogami. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, atau suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Kedua ada eksogami. Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Di dalam eksogami ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama eksogami konobium asimetris terjadi bila 2 atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan dalam suku Batak dan Ambon. Yang kedua ada eksogami konobium simetris. Ini terjadi apabila pada 2 atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda. 3 ada heterogami. Heterogami ini adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak non-bangsawan ataupun anak bangsawan menikah dengan anak petani. Yang keempat ada homogami. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti contohnya anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang, atau yang biasanya di kota anak pengusaha menikah dengan anak pengusaha ataupun anak konglomerat menikah seperti sama dengan anak konglomerat lainnya. Ukuran dalam perkawinan. Angka perkawinan kasar. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaannya yaitu, perkawinan merupakan variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui pendek atau panjangnya usia subur yang dilalui pasangan usia subur, yang menentukan banyaknya kelahiran. Cara menghitung angka perkawinan kasar yang pertama ialah jumlah penduduk yang berstatus kawin dibagikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikalikan dengan 1000, yang dimana M merupakan angka perkawinan kasar dan M juga merupakan jumlah perkawinan dalam 1 tahun.
dibagi P yang dimana jumlah perkawinan pertengahan tahun. Data yang diperlukan jumlah penduduk berstatus kawin dalam 1 tahun dan jumlah penduduk pertengahan tahun. B. Ada angka perkawinan umum. Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Kegunaan: angka perkawinan umum digunakan untuk mempertimbangkan proporsi penduduk kawin, namun di sini pembagiannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas di mana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin, sehingga angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih realistis. Cara menghitung: jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam 1 tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun tertentu serta dikalikan dengan 1000. Rumusnya yaitu MU sama dengan M per P15 dikali 1000. MU adalah angka perkawinan umum, M adalah jumlah perkawinan dalam 1 tahun, P15 adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada usia 15. Angka perkawinan spesifik atau angka perkawinan menurut kelompok umur. Dalam perhitungan angka kasar maupun angka perkawinan umum tidak diperhatikan umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan spesifik atau explicit marriage rate atau angka perkawinan menurut kelompok umur melihat penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kegunaan: angka perkawinan umum spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Cara menghitungnya yaitu MSI sama dengan MSI per PSI dikalikan 100, di mana MSI adalah jumlah penduduk kawin menurut umur I dan jenis kelamin S. PSI yaitu jumlah penduduk menurut umur I dan jenis kelamin S. Data yang diperlukan yaitu jumlah perkawinan menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang terjadi dalam 1 tahun dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada pertengahan tahun. Selanjutnya ada perceraian. Definisi perceraian adalah perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Bentuk-bentuk perceraian yaitu yang pertama ada cerai talak. Cerai talak adalah putusnya perkawinan sejak suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama. Yang kedua ada gugat cerai, yaitu gugatan yang diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Syarat perceraian menurut UU nomor 1/1974 pasal 19 yaitu yang pertama ada salah satu pihak berzina, pemabuk atau pemadat atau penjudi. Yang kedua ada salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 tahun lebih. Yang ketiga salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukum berat selama perkawinan berlangsung. Yang keempat ada salah satu pihak melakukan pelecehan. Yang kelima ada salah satu pihak cacat atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang keenam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Ukuran dalam perceraian. Ukuran dalam perceraian terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama angka perceraian kasar. Pengertiannya adalah angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaannya, perceraian mempunyai implikasi demografi sekaligus sosiologis. Implikasi demografi adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Cara menghitungnya, angka perceraian kasar dihitung dengan membagi kasus perceraian yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah tertentu.
Yang kedua adalah angka perceraian umum. Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaannya, angka perceraian umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Namun di sini pembagiannya adalah penduduk 15 tahun ke atas, di mana penduduk bersangkutan lebih beresiko cerai. Undang-undang dalam perkawinan terdapat pada pasal 32 tentang hak dan kedudukan suami seimbang dengan hak dan kedudukan istri. Pasal tentang batasan umur kawin untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, serta harus mempunyai keinginan sama dari kedua belah pihak yang akan kawin dan keluarganya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia adalah monogami, tetapi poligami tidak dilarang dengan persyaratan tertentu. Pasal 3 ayat 1. Dalam pasal 5 menyatakan bahwa suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Istri menyetujui suaminya untuk menikah kembali. Suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Suami menjamin bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Berikut studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu data pernikahan dan perceraian di Surabaya tahun 2018 sampai 2022. Data ini diambil dari web Badan Pusat Statistik. Dan berikut adalah data grafis. Dari data grafis di samping memberikan gambar bahwa jumlah pernikahan di Kota Surabaya baik dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Sedangkan angka perceraiannya mengalami kenaikan di tahun 2019 dan di tahun 2022. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.